Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, Alkitab mengajarkan bahwa banyak nubuatan yang tertulis atau diucapkan oleh nabi-nabi yang hidup di masa perjanjian lama tentang kehidupan Yesus di dunia ini. Mulai dari kelahiran, pelayanan, kematian, sampai pada kebangkitannya. Kali ini kita akan belajar salah satu nubuatan yang ditulis oleh Mika. Di bacaan Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kamu, kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, nubuatan akan kelahiran Yesus ini pun digenapi seperti yang tertulis di Alkitab bacaan Lukas 2 ayat 4-6. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Lukas 2 ayat 4-6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Saudaraku, banyak dari kita yang telah mendengar bacaan ini atau membaca pasal ini, terutama pada saat kebaktian perayaan Natal. Mika menubuatkan bahwa dari Bethlehem akan muncul seorang yang akan memerintah Israel. Saudara, siapakah Mika? Mika adalah nabi yang hidup di masa perjanjian lama yang berasal dari Moreshet, suatu kota kecil kuno di Yudea, kira-kira 40 km dari Yerusalem. Ia juga menubuatkan akan penghakiman Tuhan dan pemulihan di tanah Yudea. Ia bernubuat sekitar 722 tahun sebelum Masehi. Nama Mika mempunyai arti yaitu seperti siapakah Tuhan. Pasal ini juga mengajarkan bahwa seorang raja akan muncul dari tempat yang kecil yang disebut Bethlehem. Bethlehem mempunyai arti sebagai rumah akan roti, daerah yang memproduksi banyak gandum di masa itu. Nubuatan ini juga mengarahkan pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua, di mana dia akan memerintah atas seluruh dunia. Dia adalah perwujudan Allah yang akan memerintah sebagai raja dari segala raja pada kedatangannya yang kedua kali. Pada kedatangannya yang pertama kali lahir sebagai anak manusia, dia ditolak oleh bangsa Israel yang tidak mempercayainya, bahwa dia berasal dari Allah Bapa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Pada saat dia datang kembali, dia akan kembali kepada keturunannya bangsa Israel yang setia dan percaya, dan kepada orang-orang yang percaya dan mengasihinya.
Kota Bethlehem yang terletak kira-kira 10 km sebelah selatan Yerusalem, yang juga disebut sebagai Kota Daud, di mana Raja Daud dilahirkan, dibesarkan, dan dinobatkan sebagai raja. Alkitab juga menuliskan di kota ini juga Rahel, istri Yakub, dimakamkan, sementara pada kisah tentang Rut tertulis bahwa ia datang pada Boas untuk memungut gandum di ladang gandum milik Boas, yang pada akhirnya Boas mengambilnya sebagai istri. Saudaraku, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Mika di zaman itu. Nabi Mika mengikrarkan penghakiman Tuhan atas pelanggaran hukum Allah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda di saat itu. Selain daripada penyembahan berhala yang mereka lakukan, mereka juga memperlakukan penindasan pada orang-orang yang lemah. Mereka pun juga merangkul nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu yang membawa orang-orang pada jalan kebinasaan. Tuhan sangat murka akan hal ini, sehingga mereka menerima hukuman di mana Tuhan memakai suku bangsa lain untuk menindas bangsa Yehuda. Mika menunjukkan dosa mereka, hukuman Allah, dan juga pengharapan akan masa depan. Di zaman ini pun saudara sekalian, banyak mereka yang masih menindas orang-orang yang lemah untuk memuaskan keinginan dan kepentingan sendiri, memihak dan berlaku tidak adil. Sangat disayangkan masih banyak mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain dan membawa kemuliaan akan nama Allah dalam hidup mereka, tapi melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana perlakuan dan sikap kita orang-orang percaya pada orang lain, apapun latar belakang mereka, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, laki-laki atau perempuan, akan mencerminkan cinta kasih kita pada Tuhan Yesus. Apabila kita berbuat baik dan mengasihi orang lain, maka kita telah mencerminkan kasih Yesus Kristus pada dunia. Suatu hal yang harus kita semua analisa, termasuk saya sendiri, saudara, dengan pertanyaan berikut. Apakah sikap kemanusiaan kita terhadap seorang tukang parkir berbeda dengan sikap terhadap seorang dokter karena kedudukan dan latar belakang mereka? Karena keduanya sama derajatnya di mata Allah. Saudara seiman, kita pelajari bahwa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau melanggar perjanjiannya dengan bangsa yang telah dipilihnya. Seorang Mesias Allah akan dilahirkan sebagai anak manusia yang memberikan pengharapan bagi umat manusia. Mesias itu telah lahir seperti yang dituliskan di Alkitab, yang telah kita baca bersama tadi pada bacaan Lukas. Dialah Yesus Kristus. Pada kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus lahir dalam rupa manusia yang akan membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Mereka yang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat akan selamat dan bebas dari segala hukuman dosa. Mereka akan mendapatkan kehidupan dalam damai sejahtera Allah, bukan berdasarkan ukuran dunia, saudara. Walaupun kehidupan mereka mungkin sulit dan penuh tantangan, namun kasih Allah akan selalu menyertai mereka. Pada kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus akan menjadi raja akan kerajaan Allah. Dia adalah raja kerajaan Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Saudaraku seiman, apakah kita percaya sepenuhnya akan kasih Allah? Allah sendiri yang telah turun ke bumi dalam rupa manusia sebagai jalan untuk menyelamatkan kita. Lahir sebagai seorang bayi manusia dan dibesarkan oleh keluarga seperti kita semua. Namun dia tidak pernah berdosa. Dengan darahnya yang dicurahkan di kayu salib, Tuhan Yesus telah menebus dosa umat manusia yang mau percaya, membuka jalan bagi kita yang mau bertobat dan menerima kasih Allah.
Saudaraku, tidak ada kata terlambat bagi seorang yang mau datang pada Allah selama ia masih bernafas. Mari, datanglah pada Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Saya akan tutup pelajaran ini dengan nubuatan yang tertulis dalam Alkitab Yesaya, pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saudaraku, marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak akan pernah berakhir. Bagi kami orang-orang percaya yang mengasihi-Mu Allah, Tuhan yang maha suci dan agung. Bapa, kami telah pelajari pelajaran Alkitab pagi ini dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Engkau turun ke dunia ini menjelma sebagai anak manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga mereka dapat menerima kehidupan dalam Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Kami berdoa agar bagi mereka yang belum mengenal kasih-Mu Allah, akan datang saat ini pula padamu Bapa, untuk menerima kasih karunia, damai sejahtera Allah dan kehidupan kekal selamanya bersama Tuhan Allah Yesus Kristus di sorga. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan Roh Kudus bagi kami Allah. Biarlah kami hidup untuk selalu memuliakan Engkau, sampai kami kembali padamu. Amin. Amin saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami tim Suara di Bukit mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara dan keluarga. Dan selamat tahun baru, semoga pengertian akan kasih Allah akan terus bertumbuh dalam hidup saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali di video Suara di Bukit berikutnya. Tuhan berkati dan terima kasih.